jadi menurut pengamatan Pak Budiman, apakah Pak Prabowo terlibat atau ada keterlibatan dalam pelanggaran HAM atau proses penculikan Saya itu? melihat ini kan pada akhirnya diselesaikan secara hukum ya. Kan ada pengadilan terhadap tim Mawar begitu. Dan mereka sudah ditindak. Pak Prabowo sendiri kan tidak diadili. Ketika tahun 2002 Pak 2002 Budiman saya ketemu langsung juga dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo, saya ngobrol dengan Pak Prabowo bercerita bahwa ya yang kita ambil dikembalikan dan kita kawal dengan selamat sampai rumahnya. Sebelumnya ada yang dilepas tanpa dikawal ya, ada kasus tidak sampai ke rumah. Dan dari daftar yang ada, saya pernah bertanya apakah itu ternyata tidak diketahui, bukan bagian dari mereka begitu. Itu yang saya tangkap ya. Oh, sorry, saya nggak nangkap tadi. Bukan bagian dari mereka tuh yang mana? Ada kelompok-kelompok lain yang melakukan itu. Oke. Dari yang mungkin belum terpulangkan sampai hari ini, gitu. Kemudian kan saat itu sudah ada tindakan hukum terhadap kelompok tim Mawar ini, ya udah diberhentikan gitu. Pada Pak Prabowo sendiri tidak ada tindakan hukum, hanya diberhentikan dari kesatuannya, begitu. Oke. Menurut saya bukan sesuatu yang mudah ya untuk akhirnya bisa bertemu dan ngobrol dan bersilaturahmi dan bertukar pikiran pada saat tahun 2002. Iya, waktu itu 2002 berarti 4 tahun setelahnya ya kira-kira begitu ya. Betul. Kemudian yang lain sih saya tidak ada hal yang kemudian pada akhirnya ketika artinya Pak Prabowo bilang bahwa ini sudah dipertanggungjawabkan secara hukum. Saya sendiri sudah diberhentikan. Kira-kira begitu. Dan seperti saya kata penjelasan yang tadi saya sebut tadi. Gitu. Iya. Oke. Jadi tapi kalau menurut pengamatan Pak Budiman, apakah Pak Prabowo terlibat atau ada keterlibatan dalam pelanggaran HAM atau proses penculikan itu? Saya melihat ini kan pada akhirnya diselesaikan secara hukum ya. Kan ada pengadilan terhadap tim Mawar begitu. Dan mereka sudah ditindak. Pak Prabowo sendiri kan tidak diadili ya. Tidak ada proses pengadilan sehingga secara hukum memang tidak ada kaitannya. Secara hukum tidak dikaitkan. Mungkin yang saya anggap lebih pada pernyataan tanggung jawab karena bagaimanapun juga mereka ini kan satuan unit di bawahnya begitu. Jadi kemudian kenapa tidak hukum, itu yang paling tahu adalah proses dari ada satu institusi namanya Dewan Kehormatan Perwira DKP yang juga memeriksa dan kesimpulannya tidak ada pengadilan terhadap Pak Prabowo. Begitu. Dan Pak Budiman juga mengapresiasi sikap Pak Prabowo yang bahkan meminta maaf kepada korban penculikan. Iya, dan kemarin terakhir tanggal 18 Agustus juga meminta maaf pada saya. Beliau bilang di depan publik bahwa saya juga dulu ngejar pasukan saya ngejar ada perintah ngejar Mas Budiman, cuma kan nggak ditangkap oleh beliau. Saya ditangkap oleh kesatuan lain. Tapi ada perintah yang memang untuk pada saat itu ya. Memang ada perintah dari atasannya. Namanya tentara ya. Kita nggak tahu, saya bukan tentara. Jadi perintah itu kan sakral begitu. Komando itu sakral begitu. Jadi ya begitulah. Situasi kompleks pada masa itu. Yang saya katakan tugas negara pada waktu itu, penugasan yang diterima oleh tentara atau polisi atau intelijen dari seluruh kesatuan. Pada waktu itu kan komandonya satu ya. Itu perintah tugas negara, tugas dari kepala negara. Dan ya itu bertabrakan dengan kita yang merasa bahwa kita sedang menyambut panggilan sejarah itu. Begitu. Dan kita nggak bisa mengembalikan waktu untuk membalikan ke masa lalu. Yang kita lakukan sekarang adalah yang bisa kita lakukan hari ini untuk mengubah masa depan. Mengubah masa depan dan menyelesaikan sisa-sisanya. Setelah 25 tahun Pak Prabowo kemudian juga ikut proses politik karena beliau tidak pernah dihukum secara pidana, ikut proses politik, pernah menjadi calon wakil presidennya Ibu Megawati tahun 2009, kemudian bertarung lagi dalam Pilpres 2014, bertarung lagi dalam Pilpres 2019 ya. Dan kita tahu bahwa artinya sudah ada proses politik. Sebagai capres resmi pernah didaftarkan di KPU, sebagai cawapres pernah didaftarkan di KPU. Kalau misalnya nih Pak Prabowo dinyatakan bersalah secara hukum, maka proses penerimaan oleh KPU sebagai cawapres, sebagai capres
atau proses pemilunya itu sendiri di 2009 beliau sebagai cawapresnya Ibu Megawati, 2014 dan 2019 harus dinyatakan cacat juga dong. Betul. Dan hasil meskipun akhirnya tidak menang dan menang Pak Jokowi, ya berarti Pak Jokowi mengikuti satu proses politik demokrasi yang bisa dianggap cacat secara hukum. Nyatanya kan tidak. Nyatanya kita anggap, dan saya sepakat Pak Jokowi pemerintahan yang sah, ya kan? Betul. Menarik pajak kita, gitu kan? Kita dengar sosialisasi, tapi juga ada hasil-hasilnya, membangun infrastruktur, begitu ya. Ada kebijakan-kebijakannya lain yang kita anggap ini sah, legitimate, legal, ya. Padahal prosesnya kalau memang mau dipertanyakan Bapak Prabowo bermasalah, ya bukan Pak Jokowi, lawan kompetitornya Pak Prabowo kan. Berarti pertandingan antara katakanlah nih ada dua pertandingan, ada pertandingan final Piala Dunia atau Piala Champions, tapi satu klubnya sebenarnya sudah melanggar. Menang pun berarti ikut kena dong. Betul. Kira-kira begitu logiknya. Betul. Dan apalagi kemudian pada periode kedua Pak Prabowo juga menjadi bagian dari kabinetnya Pak Jokowi. Nah, hal-hal seperti ini bukan sah secara hukum, tapi bukan berarti nggak diselesaikan, sehingga Pak Jokowi, Presiden Jokowi mengeluarkan perpres untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang banyak banget ya, yang tidak mungkin bisa diselesaikan secara hukum. Dan Pak Prabowo menjadi bagian dari pemerintahan beliau, tentu saja setuju penyelesaian di luar jalur hukum. Kira-kira begitu. Iya. Terima kasih sudah memberikan konteks, karena menurut saya konteks itu perlu. Karena kadang-kadang orang melihat sepotong-sepotong dan melihat cuma bagian ini aja, cuma bagian itu aja. Dan orang menganggap saya menganggap wah Budiman mengalami Stockholm Syndrome. Jatuh cinta pada penculiknya. Saya nggak pernah diculik oleh beliau. Ya kan? Emang ada yang bilang gitu? Ada kemarin ada namanya Stockholm Syndrome kan, kasus pegawai bank yang diculik 7 hari malah jatuh cinta pada penculiknya. Enggak sih, karena menurut saya seorang Budiman Sujatmiko itu pemikirannya strategis, dan seorang Budiman Sujatmiko tuh tahu kapan melangkah, kapan melawan, kapan berkawan, betul kan? Ya kira-kira saya mencoba seperti itu. Saya selalu melihat segala sesuatunya. Saya coba untuk dalam setiap langkah saya yang kecil sekalipun, saya letakkan dalam kerangka strategi dan visi ya. Bukan cuma soal waktu, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, tapi juga dalam soal ruang. Ketika saya dulu menuntut dengan teman-teman bikin PRD, menuntut demokratisasi, karena memang secara strategik, secara global ada arus besar untuk mendorong demokratisasi. Disebut sebagai gelombang ketiga demokratisasi pada tahun 90-an akhir. Ketika saya kemudian masuk DPR dan membawa undang-undang desa, itu karena secara global baru saja terjadi krisis ekonomi tahun 2008 di Amerika Serikat, dan kemudian mengalami banyak kebangkrutan ekonomi dan bisnis. Dan waktu itu beberapa lembaga ekonomi dunia mendorong adanya pemerataan, poverty reduction. That's why, itulah kenapa saya tahun 2009 ketika dicalonkan menjadi anggota DPR RI, saya membawa undang-undang desa untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan antara kota dan desa. Pun sekarang saya juga ketika berbicara soal lagi concern dengan teknologi, tiba-tiba muncul pandemi. 2018 saya mulai, kemudian muncul pandemi, dan kita tahu di era pandemi selama 3 tahun semua manusia harus berhubungan dengan teknologi informasi digital. Jadi bukan saya dukung, tapi ya saya coba, ini strategis dan itu menjadi tindakan. Ya kira-kira begitu. Mudah-mudahan ke depan lagi saya akan tetap menghitung faktor-faktor strategis itu untuk setiap langkah. Selalu konsisten, dan pasti apapun langkah yang diambil itu selalu sudah dipikirkan terlebih dahulu, sudah dipertimbangkan, bahkan sudah didiskusikan kepada orang-orang tertentu. Pastinya saya kan bukan Superman. Saya bukan Superman. Pasti saya berdiskusi dengan teman-teman saya yang biasa berdiskusi sambil santai, nggak pakai bikin makalah, sampai diskusi sambil bikin coret-coret begitu. Jadi gitu. Bukan cuma konsisten, Mary. Saya trying to be relevant. Menjadi relevan menurut saya jauh lebih urgen. Konsisten penting, tapi relevan. Kalau konsisten tanpa relevansi, nanti kemudian ya tindakannya seolah dunia nggak berubah. Setuju. Seolah di situ saja. Padahal dunia berubah ya.
Setuju, Kira-kira gitu. setuju. Oh itu, Dengan cepat lagi. Betul. Saya sangat setuju bahwa kita harus konsisten dengan apa yang kita yakini, ideologi kita, tapi kita juga harus Value. relevan dengan Implementasinya. siapa kita berbicara dan sekarang kondisi seperti apa. Betul. Mungkin ini nggak berbicara tentang politik ya, saya Tidak, berbicara apapun. tentang, contohnya misalnya saya sebagai content creator. Pastinya. Ketika saya pertama kali di Twitter, di Instagram, di YouTube, sebenarnya konsistensi saya ingin menyuarakan sesuatu yang positif, sesuatu yang membangun. Itu value-nya message ya? of hope, itu value-nya. Nah, tapi ketika sekarang banyak orang lihatnya bukan lagi hanya di Instagram atau di YouTube, tapi di TikTok. Misalnya gitu. Walaupun itu kayak wah beda banget nih ranah dan audiensnya, ya tapi saya mencoba untuk bisa lebih relevan, sehingga saya mengubah beberapa packaging motivasi saya dengan video-video yang lebih diterima untuk warga TikTok. TikTokers ya kan. TikTokers gitu. Karena saya harus tetap relevan ke mereka. Karena kalau enggak suara saya nggak akan terdengar, nggak akan tersampaikan, Gak nyambung, nggak ada gunanya juga. Gak ada gunanya, itu betul. Gitu. Nah, artinya kamu sudah mempraktekkan ya. Jadi saya sangat setuju bahwa kita harus konsisten, tapi harus tetap relevan. Betul. Tapi jangan juga sampai terbawa arus sampai kita lupa dengan value awal, value nilai awal kita betul. maunya tuh seperti apa, gitu.